Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa? Mbak Sabrina. Sabrina kemana? Izin. Oh no. Emir bu. Ya. Kenapa? Mancing dia. Oke, saya sekarang waktunya pelajaran PAI dan silakan dibuka buku paketnya halaman 19 bab 2. Paket 19 dibuka. Tentang iman kepada malaikat. Silakan dibuka dulu ya. Ya. FF Taspar. Sudah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang iman kepada malaikat, apakah di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat? Percaya. Yakin bilang Tony tidak yakin. Pengertian iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat ialah mempercayai dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk gaib bernama malaikat yang diciptakan dari cahaya dan yang tidak pernah durhaka dan selalu mentaati perintah-perintahnya. Malaikat itu tidak pernah berdurhaka kepada Allah dan selalu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, malaikat berasal dari kata malaika. Bentuk jamak dari kata malak berasal dari masdar al-hahuka yang berarti arisalah, yaitu misi atau pesan. Jadi, malaikat berarti makhluk yang menyampaikan sesuatu. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rasul yang berarti utusan-utusan. Sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu yang selalu mematuhi perintah-perintahnya dan tidak pernah sedikit pun membangkang. Malaikat itu diciptakan dari cahaya dan dia itu mempunyai sifat-sifat tertentu dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun membangkang Allah Subhanahu wa taala. Selalu mentaati peraturan Allah Subhanahu wa taala yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat selalu mentaatinya. Yang kedua, penciptaan dan wujud malaikat. Malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, yakni nur. Yang dimaksud dengan cahaya sebagai unsur penciptaan malaikat bukan cahaya dalam pengertian materi. Namun, cahaya dapat pengertian mazazi, yaitu nur, dalam makna inisial yang berarti kesempurnaan. Tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, semakin meyakini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua, bersyukur karena telah menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan manusia dan jin. Contohnya seperti seperti contoh malaikat mencatat perilaku manusia yang ada di dunia. Contohnya tingkah lakunya kita baik, buruk, tingkah lakunya itu
semua dicatat oleh malaikat yang ada di diri kita. Seperti malaikat apa? Namanya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ya, benar sekali. Orang-orang benar. Yang ketiga, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena mengetahui ibadahnya malaikat. 4. Merasa takut bermaksiat karena yakin berbagai tugas malaikat seperti mencatat setiap perbuatan manusia, mencabut nyawa dan menyiksa di neraka. Dan kita itu merasa takut kepada malaikat karena di diri kita ini semuanya ini ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita. Dan yang kelima, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga senantiasa mendoakan manusia. Malaikat itu juga mendoakan manusia iya kan nggak Bu? Yang ketujuh, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun yang ada di dunia. Tidak mempersekutukan Allah dengan apapun di dunia. Contohnya seperti kita itu tidak menyamai Allah dengan apa yang ada di dunia. Nama-nama malaikat yang bertugas, nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Tolong ditanyakan untuk Mas Faris. Dibaca mulai nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai nomor 3. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril juga Ruhul Amin Ruhul Amin dan malaikat Abdul. Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki kepada makhluk hidup, termasuk juga mengatur hujan dan angin. Malaikat Israfil bertugas membagikan menyembunyikan trompet yang diberikan 2 kali setelah sampai waktunya. Tiupan pertama mematikan seluruh makhluk dan tiupan yang kedua menghidupkan segala yang telah mati. Dan yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut roh yakni nyawa. Karena tugasnya mencabut nyawa, maka malaikat Israel disebut juga malaikat maut. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencatat perbuatan baik dari jin dan manusia. 6. Malaikat Atid bertugas mencatat perbuatan buruk dari jin dan manusia. Dan malaikat Muka dan Nakir bertugas mencatat sebagai penanya perbuatan baik dan jahat manusia di dalam kubur. 9. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka.
tempat orang-orang yang mendapatkan kesegaraan yakni siksa karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir malaikat Ridwan bertugas menjaga surga, tempat orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan ketakwaan. Dan ini nama-nama malaikat yang kita ketahui itu ada 10. Dan yang terakhir, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib itu ada 3. Yang pertama, malaikat diciptakan Allah dari nur yakni cahaya, sedangkan jin, setan dan iblis diciptakan dari nar yakni bara api. 2. Malaikat merupakan makhluk Allah yang selalu taat dan patuh kepada Allah, senantiasa bertasbih kepadanya, tidak pernah sombong dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Dan yang terakhir merupakan makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta sering membantu manusia yang soleh dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu bagi manusia yang berbuat kebaikan dan kebenaran. Dan itu perbedaan malaikat dengan makhluk gaib. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak. Nama-nama malaikat itu ada 10. Tolong disebutkan semuanya. Mas Bril. Nama-nama malaikat kan ada 10. Tolong disebutkan semuanya. Yang pertama, oke, terus. Oke. Malaikat Israfil, Oke. malaikat Zakar, Nakir, Mungkar, Oke. Sokit dan Hati. Oke. Terus. Berapa? Yang pertama itu Jibril. Terus. Israfil. Ya terus. Hah? Saya imbal ke Mbak Silva. Silva. Masuk. Tolong disebutkan nama-nama malaikat yang ada 10. Ini gue disebutkan Bu, baca Bu. Iya, silakan bernyanyi Mbak Silva bersama-sama. Ayo. Bareng-bareng Bu. Ya wes, bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniupkan kalam, Israfil menjarut nyawa, nyawa enggak
Ya, benar sekali Mbak Alia. Terus Mbak, masih 15 menit. Suruh maju nggak apa-apa Mbak. Suruh maju. Saya akan bertanya lagi kepada Mbak Risma. Malaikat Mikail bertugas ya, betul. Mbak Fahira, malaikat Ridwan bertugas Mbak Silva, Apa Bu? Terusin nama aku Bu. malaikat Israel bertugas Mendengar kalah. Oh iya Rofi sih Bu ya. Oh iya, anu Bu, jaga nyawa. Aku sih namanya kemarin pada Mbak, anu Bu Malik. Malik. Iya Bu. Mbak Malik itu apa bertugas? Malik Bu, anu Bu jaga kena neraka Bu. Ingin disrofi kan Bu. Nah, Istirahat dulu Bu. ya bentar lagi. Oh iya, Ibu akan menanyakan lagi untuk sifat-sifat perbedaan malaikat dan makhluk gaib. Itu tadi ada berapa untuk Mbak Ilna? Ya, betul sekali. Ya, breaking dah Bu. Ayo Mbak, cerita nggak apa-apa Mbak. Cerita kisah murah apa Bu? Ya anda. Kita cerita si kancil Bu. Si kancil kembar. 3 menit lagi wes. Belum. Waduh, emang Katanya paling
Ayo Pak. Kamu dites Pak. Kamu. Bentar, Pak. Silakan dibuka surat Al-Hijj ayat 27 dan surat Ar-Rahman dibuka. Oke, ngaji bersama. Surat Ar-Rahman ayat 15. Surat Ar-Rahman ayat 15. Dibaca bersama-sama, G. Bu. Sudah tak? Sudah dibuka? Gabung sama temennya. Pakai. Tidak bawa. Dihukum. Ya, ayo silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal jannata min marijin min nar. Artinya? Ya, silakan dibaca. Dan dia menciptakan jin dari jalan api tanpa asap. Ya. Dan sekarang dibuka surat Al-Hijj ayat 27. Sudah. Ayo silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya tolong dibacakan Mbak Faiza. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan Artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan sekarang dibuka surat At-Tahrim ayat 6. Ayat 6. Sujata. Ayo dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
عليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkannya. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka yang dijaga malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Dan kita tidak boleh Coba ditutup. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Ibu akhiri pelajaran hari ini.